Ahilman mau tanya, ikhlas itu susah atau mudah? Jawab, mudah atau susah? Susah atau mudah? Nah, kenapa ikhlas itu susah? Karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin ya. Kulkas satu pintu ya. Terus apa lagi? Payung dan piring cantik gitu ya. Ikhlas itu susah karena pahalanya surga. Memaafkan susah karena pahalanya surga. Maka setiap pahala yang besar itu pasti diiringi dengan ujian pengorbanan yang berat. Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Kemudian kata Nabi SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, apabila Allah sedang mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji kaum tersebut. Allah akan menguji hamba tersebut. Kenapa? Karena Allah mencintai hamba tersebut. Maka sesuatu yang harus menghadirkan keikhlasan, besar ujiannya, besar pengorbanannya, karena boleh jadi di dalamnya Allah siapkan pahala besar bagi kita karena sesuatu yang menyakiti kita. Maka ini quotes yang pertama dari Ahilman ya. Nggak mau kalah sama Abah Muhajir gitu ya. Gini, pertama, cara kita memandang satu persoalan ya, cara kita memandang satu masalah. Kalau kita melihat suatu masalah itu sebagai ujian yang berat, maka kita akan capek menerima itu. Tapi kalau kita melihat masalah itu atau ujian itu sebagai bentuk pesan cinta Allah kepada kita, maka kita akan ringan menerimanya. Maka teman-teman belajar, kalau dapat masalah, dapat ujian, maka masalah ujian itu adalah pesan cintanya Allah, berkah yang tersirat, pesan cinta yang tersurat, yang Allah berikan kepada kita karena Allah merindukan kita. Itu poinnya. Ini kan Ahilman dari wajahnya hampir sama semua ya. Wajah-wajah banyak masalah kelihatannya ini. Atau wajah-wajah yang sedang diuji gitu. Ahilman ingin berikan kabar kepada teman-teman, kalau teman-teman sedang diuji, bergembiralah karena teman-teman sedang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ciri dan cara Allah merindukan seorang hamba dengan cara apa? Allah hadirkan ujian kepada hamba tersebut agar hamba tersebut ketika mendapatkan ujian itu dia jadi ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman nanti buka surat Al-Baqarah ayat 155 156. Abah sudah buka, saya langsung ngintip barusan di situ. Apa kata Allah? Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Dan pasti kata Allah, kami akan menguji kamu sekalian bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit saja, dengan sesuatu yang kecil saja. Ini yang jarang kita kupas sebenarnya ya. Teman-teman, kita ini suka ngerasa begini, kalau lagi dapat masalah, seakan masalah-masalah itu berat ya. Padahal sebenarnya dalam pandangan Allah masalah itu kecil. Ini rumus. Jadi kalau teman-teman dikasih masalah, ingat masalah kita kecil, tapi nikmat yang Allah berikan besar. Jangan kebalik. Kita mah kadang-kadang sok pinter ngitung masalah dibanding ngitung nikmat. Betul nggak? Kalau dikasih nikmat kadang-kadang kita ngerasa saeutik, dikasih masalah asapang loba masalah nak. Lihat wajah saya, kumaha kuleuh. Da loba masalah teh ya meureunnan. Emang kumaha gitu? Kadang-kadang masalah tuh nggak seberapa, tapi kita yang seringkali merasa paling besar masalahnya. Maka tolong teman-teman ya, catat baik-baik. Ya Allah, masalahku berat, iya, tapi aku tenang karena aku punya Allah yang maha besar. Catat status yang kedua itu ya. Ya Allah,
aku punya masalah yang berat, tapi aku tenang karena aku punya masalah yang punya Allah yang maha besar. Jadi masalah itu kecil sebenarnya. Makanya dilanjutkan apa di antara persoalannya? Satu, minal khauf, manusia diuji dengan ketakutan, wal ju'i, dan kelaparan, wa naqsi minal amwal, dan kekurangan harta. Ya, teman-teman kalau udah ngurusin harta pasti kurang terus, betul nggak? Iya, sudah punya gaji 3 juta, kurang atau tidak? Kurang. Kalau kita lihat orang gajinya 5 juta, dikasih gaji 5 juta, lihat orang gaji 7 juta, kurang atau tidak? Kurang. Maka kita diajarkan kalau urusan dunia jangan lihat ke atas, kunaon cangkel gitu, nyeri. Urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat kemana? Lihat ke atas. Teman-teman kalau urusan dunia lihat ke samping, lihat ke atas capek. Tetangga beli kulkas, orang kedinginan, ayah. Tetangga beli kompor gas, orang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita katabrak. Dan cicing diharapkan mobil tetangga orang. Tetangga masang parabola, orang minum Paramex. Jadi serba salah. Kalau urusan harta mah nggak ada habisnya, betul apa enggak? Ujungnya naon? Iri, punten mohon maaf, dengki, iri we ka batur teh. Oh cenah, mobil anyar, paling menang maling. Tuh, mobil kumaha malingna? Iya, teman-teman kadang-kadang sok julid ka batur, nanya, si eta geus nikah, padahal beungeutna teh sakumaha? Da perasaan alusan orang beungeutna teh. Nah hanya ulah julid teman-teman, ulah kitu. Eta teh tanda orang iri ka batur. Lebih baik batur jore payu dibanding orang keur mah jore teu payu deui. Jadi matakna duh soklah sing buru-buru nikah aminnya. Sayang nih jamaah teman hijrah nih GGM, ganteng-ganteng mubazir. Sok sarua nih ieu ge sarua GGM. Naon Ahilman? Ganteng-ganteng muhajir. Jadi kadang-kadang ada sifat itu ya, kurang harta gitu. Terus apalagi wal anfus, kegoncangan jiwa, sehat dikasih ujian sakit ya. Dan kadang-kadang ujian jiwa itu juga datang dari orang-orang terdekat kita. Seorang anak diuji oleh orang tuanya, orang tua diuji oleh anaknya, pasangan diuji oleh pasangannya, termasuk oleh orang-orang yang pernah dekat dengan hati kita, yang kemudian nanti dia pergi meninggalkan kita. Di situ babnya nanti. Sampai wasamarot, ada harapan yang tak kunjung jadi kenyataan. Apa kata Allah? Kalau kalian diberikan ujian-ujian itu, maka tolong catat, wabashir, kalian itu lagi dikasih kabar gembira sama Allah. Jadi kalau ada yang diuji dengan ketakutan, diuji dengan kelaparan, kekurangan harta, kegoncangan jiwa, dan harapan yang tak kunjung jadi kenyataan, tolong teman-teman catat, Allah sedang memberikan kabar gembira. Bagi siapa Ahilman? As-sabirin, bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu, yang ketika ditimpa musibah, dia hanya mengatakan, semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu apa Ahilman? Ikhlas itu saat kita berharap bersandar kepada Allah dalam setiap urusan kita. Maka kalau sekarang teman-teman belum ikhlas, apa jawabannya? Coba Ahilman tanya. Kalau kita belum ikhlas, berarti apa jawabannya? Kita masih berharap kepada siapa? Kepada manusia. Berarti kita masih belum berharap kepada Allah seutuhnya. Kita masih berharap kepada manusia. Teman-teman, ada orang yang pernah dekat dengan diri kita, pernah ada di hati kita, kemudian dia pergi meninggalkan kita. Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di dia. Sakit Ahilman. Kita berharap banyak, berharap besar sama dia, tapi kemudian dia nggak sesuai ekspektasi kita. Bukan salah dia yang pergi meninggalkan kita, salahnya kita terlalu berharap kepada dia. Catat status hari Rabu itu. Jangan menyalahkan orang yang pergi meninggalkan kita, jangan. Tapi salahkan kita yang terlalu berharap kepada orang itu, sehingga ketika dia pergi meninggalkan kita, jadi sakit hati kita karena terlalu berharap kepada manusia yang tak pantas jadikan harapan.
Seringkali Ahilman sampaikan, berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap, makin siap patah hati dalam hidup ini. Maka belajarlah untuk mengikhlaskan, kembalikan ke Allah. Ingat ya, ikhlas itu bukan tidak berharap, ikhlas itu berharap, tapi berharapnya kepada siapa? Kepada Allah. Maka apa nanti cirinya orang yang ikhlas? Dia yakin semua yang terjadi atas skenario Allah, dan kalaupun Allah mengizinkan orang itu pergi dari hati kita, karena Allah tahu orang itu bukan yang terbaik untuk kita. Allah tahu kamu itu bisa menemukan yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanmu. Pertanyaannya, sah Ahilman? Teuing. Ahilman kita apal. Cuman yang jelas ikhlas ini adanya di sini nih. Belajar tadi kata Abah yang pertama apa? Ridho, menerima, tarimakeun, memang sudah terjadi.